saja yang ikut dalam pembangunan jalur kereta api ini ya. Jadi saya sampaikan di sini ada 3 pihak sebenarnya. Memang jalur yang kita bangun dari Kedundang, kan teman-teman udah lihat dari Kedundang sampai ke mana, ke bandara 5,4 kilo itu dibangun oleh pemerintah. Tadi Pak Kabalnya sudah menjelaskan itu jalur prasarana itu milik pemerintah, prasarana kereta api. Ya. Jadi jalur itu milik pemerintah, yang bangun kita pakai anggaran pemerintah. Itu yang pertama. Pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian. Nah, yang kedua, pihak kedua yang membangun ini karena kolaborasi untuk di bandaranya sendiri. Ada stasiun di situ, ada nanti kita lihat. Di situ ada platformnya, ada peron, itu dibangun oleh HP1. Ya, untuk di bandara, stasiun di bandara. Peron. Nah, yang ketiga, operatornya kita tugaskan dari pemerintah, menugaskan PT Kereta Api nanti akan mengoperasikan ini. Jadi 3 pihak ini. Ya, yang membangun ya para pelaksana kita semua, para tenaga-tenaga kontraktor kita semua, anak bangsa kita semua yang menyelesaikan ini, yang membangun ini. Alhamdulillah ini bisa selesai. Itu terkait dengan siapa saja yang membangun. Yang tadi disampaikan rencana bulan Desember selesai, ternyata 3 bulan bisa selesai. Dan saya syukur alhamdulillah, kritikalnya adalah di lahan. Dulu kita perkirakan lahan ini cukup memakan waktu yang cukup lama dan kita membangunnya paralel. Dan alhamdulillah masyarakat sepanjang jalur ini sangat welcome, sangat support, dan kita bisa selesai pembebasan lahan dengan warga bisa lebih cepat dari yang kita pikirkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan pengoperasian. Jadi di dalam aturan turunan dari undang-undang dalam mengoperasikan jalur kereta api ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi memang tadi pembangunan prasarananya lebih cepat, tapi harus untuk pengoperasiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antaranya tadi kita diskusi di jalan, kita sudah lakukan uji laik, ya uji kelaikan dari baik uji rancang bangun, karena ini kan ada desainnya sebelumnya. Bener nggak yang dibangun sekarang itu sama dengan yang didesain dulu? Itu sudah dilakukan, ya. Nah, yang kedua adalah uji fungsi. Tadi Prof. Agus juga sudah menyampaikan ke kita. Fungsi supaya komponen-komponen yang ada dari setiap prasarana yang kita bangun ini benar bisa sesuai dengan ketentuan dalam rangka safety tentunya. Ya, ini sudah juga dilakukan. Jadi sejak tanggal 19 Juli uji rancang bangun, uji fungsi itu sudah dilakukan oleh Dirjen Perkeretaapian sebagai regulator. Jadi tadi yang bangun juga pemerintah, dilakukan juga pengujian ya untuk menjamin keselamatan. Dan yang selanjutnya adalah yang kita lakukan setelah kita lakukan uji bahwa memang sudah oke, sudah layak untuk digunakan untuk operasi kereta api. Ada lagi satu lagi yang kita lakukan adalah safety assessment. Safety assessment itu sudah sistem secara keseluruhan. Keretanya sudah jalan, treknya juga sudah dilihat, oke, memenuhi di stasiunnya juga diperiksa. Itu namanya safety assessment. Itu juga sudah dilakukan. Nah, mulai besok kita akan melakukan kemudian namanya switch over. Jadi sudah laik-laik ini sudah kita uji sudah lakukan, nanti akan switch over. Jadi dari Kedundang tadi ada persinyalan di situ. Kemudian sudah, tapi belum didinaskan. Didinaskan itu artinya belum dioperasikan persinyalan di situ. Nah, besok kita akan melakukan switch over. Jadi pendinasan dari persinyalan yang ada, baik yang ada di Kedundang maupun yang ada di stasiun di bandara. Nah, setelah itu kita lakukan switch over namanya, mulai besok mungkin sampai akhir Agustus kita lakukan komisioning, simulasi bagaimana operasi dengan kereta ini bisa berjalan tanpa dengan menggunakan penumpang. Saya kira itu jadi jadwal yang kita lakukan nanti. Operasinya kan sedikit kan sehingga untuk operasional kapan Pak? tentang persinyalan tadi disinggung sedikit. Nah, kalau boleh tahu persinyalan itu dari mana? Resminya kapan Pak? Nah, kita ngelihat kan ini kita dalam rangka pengoperasian di sini dalam rangka melayani pergerakan di bawah penerbangan, ya, untuk penerbangan. Jadi kita akan lihat nanti akan dioperasikan secara bertahap. Melihat juga sekarang kan masih PPKM ya. Nah, mungkin kita mulai akan nanti kita lihat perkembangan setelah PPKM nanti di awal September. Kalau penerbangan ini sudah mulai banyak, kita juga akan melakukan penambahan frekuensi disesuaikan dengan aktivitas di penerbangan. Estimasi berarti September gitu operasi. Gimana? Estimasi. Ya, estimasi September lah kita lihat. Kalau rencananya berapa pergerakan kereta Pak? Dan selain itu tadi yang disampaikan, tidak hanya penerbangan, tapi di nanti pengoperasiannya bisa digunakan juga untuk
membantu pengelaju di Kutoarjo Jogja. Jadi bisa sampai Wates, mereka bisa menggunakan kereta ini juga. Yang tidak ada kepentingan untuk ke bandara, mereka bisa untuk kegiatan harian. Yang komuter. Rencananya ada berapa perjalanan, Pak? Untuk tahap awal, kalau nanti kita sudah kembali lagi ya disesuaikan dengan penerbangan, untuk tahap awal itu mungkin sekitar 30 kereta per hari. Jadi 15 PP. Dan itu bukti JIA berapa menit? Dan itu bukti JIA berapa menit? Waktu tempuh. Iya. Waktu tempuh itu 40 menit. 40 menit. Ya. Reduksi banyak dari 1,5 jam. Ya. Itu diakses dengan kecepatan berapa keretanya? Kenapa? Dengan kecepatan berapa, Pak? 100 km per jam. Kecepatan di Max-nya, kecepatan maksimalnya 100 km per jam dari desainnya. Tapi tentang yang kecepatan operasional mungkin di sekitar 60 km per jam. Situasional. Ya, tapi dia bisa sampai ke. Oke? Pak, terkait dengan pembebasan yang beberapa titik